Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini adalah momentum bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kebaikan kita, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di hari Asyura, di bulan Muharram ini ada hari yang sangat istimewa. Sebelum kita kasih tahu, di bulan Muharram ada hari yang istimewa. Hari apa? Ada hari istimewa di bulan Muharram. Hari apa coba? Ayo. Pada puasa ke kemarin? Puasa ke kemarin? Puasa apaan? Puasa Asyura. Ada hari Asyura yang dimuliakan oleh hari yang istimewa. Dan semua umat Islam di hari Asyura itu disunahkan untuk berpuasa, ya, untuk berpuasa di hari tersebut. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim juz ke-8 halaman ke-9 beliau menjelaskan tentang sebuah hadis sahih. Apa katanya? Hei. Buat acara dalam acara. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Bukhari Syarah Bukhari juz ke-8 halaman ke-9 beliau menjelaskan tentang sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang artinya kayak gini. Wallahu a'lam bil ma'na. Yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau hadir di kota Makkah. Dengerin cerita. Biasanya anak-anak mah kalau cerita suka enak dengerinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di kota Madinah. Lalu beliau menjumpai orang Yahudi yang sedang berpuasa di hari Asyura. Terus mereka ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei umat Yahudi, apa yang kau lakukan dalam hari Asyura ini? Berpuasa. Kenapa berpuasa?" Gitu. Ya. Kata si umat Yahudi, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan terhadap Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kami sebagai umat Islam lebih utama terhadap Nabi Musa alaihi salam. Maka dibanding dengan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Asyura. Di dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hari Asyura ini adalah hari yang dimuliakan oleh umat Yahudi, oleh orang Yahudi dan Bani Israel. Kalau kita kenapa ya Allah, ya Rasulullah, kenapa kita juga harus memuliakan? Kan itu yang dimuliakan oleh umat Yahudi." Orang Yahudi gitu. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, insya Allah kita tahun depan akan berpuasa di tanggal ke-9. Maka Imam Syafi'i berpendapat dari hadis di atas, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa kita sebagai umat Islam disunahkan untuk berpuasa di tanggal ke-9 dan tanggal ke-10. Kutipan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ya, Sahih Bukhari. Juz kedua halaman ke-9. Karena kenapa? Puasa di tanggal ke-9 bertujuan untuk membedakan puasanya umat Islam dan umat Yahudi. Maka makruh, kata beliau, makruh bagi seseorang yang berpuasa hanya di tanggal 10 doang, 9-nya kagak. Karena kenapa? Alasannya menyerupai umat Yahudi. Gitu ya, paham ya? Maka kalau misalkan ataukah berarti gak boleh ya? Kalau misalkan saya puasa di tanggal 10 doang, boleh. Cuma makruh doang. Makruh gimana makruh? Kalau misalkan kita meninggalkannya mendapatkan, ketika kita tidak meninggalkannya tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Hadirin di jamaah rahmatullah. Masih ada waktu tuh, 10 menit lagi. Kenapa hari ke-10 ini disebut hari Asyura? Ada yang tahu? Kenapa hari ke-10 ini disebut hari Asyura? Ada yang tahu nggak? Asin? Berani
Syekh Badaruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, beliau menjelaskan bahwasanya di bulan Muharram ini di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan serta kehormatan kepada 10 nabi. Yang pertama adalah Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dan kaumnya Bani Israil dari kejaran Fir'aun. Ya, enggak usah dijelasin ya, tahu ya sejarahnya ya. Yang kedua yaitu pendaratan kapal Nuh. Tahu gak ceritanya? Meskipun tahu tapi ada pesan yang kakak harus sampaikan di cerita ini. Apa pesan? Pertama kita lihat cerita. Ada yang tahu umur Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Beliau berdakwah selama 900 tahun. Beliau berdakwah selama 900 tahun. Hanya mendapatkan pengikut cuma 80 orang. Bayangin 900 tahun cuma dapat pengikut 10 orang. Ya. Berarti dibanding apa? Kalau kalkulasikannya 10 tahun mendapatkan 1. Bayangin tuh. Caleg misalkan ya, partai anu bersosialisasi misalkan 10 tahun hanya yang nyoblos cuma 1. Rugi ya. Bapak Presiden misalkan nyalonin 10 tahun berturut-turut, yang nyalok cuma 1, rugi gak? Gitu. Lelah gak? Pasti lelah. Ini Nabi Nuh alaihissalam seperti itu. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh berat ujian ini, sungguh berat dakwah ini, dan mereka bukannya ngedengerin saya, tapi malah apa? Malah mengejek saya, kata Nabi Nuh. Ya. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam lagi ceramah teh, tutup telinga. Malah tutup telinga. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh, terus mau kamu gimana? Ya Allah, hancurkan saja semua umat yang membangkang kepadaku dan membangkang kepada ajaranku dan kepada ajaranku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada kakak Nabi Nuh alaihissalam. Hancurkan aja semuanya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan bibit-bibit kejelekan. Ya udah, nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan datangkan banjir yang amat besar, bakal seluruh dunia hampir seluruh dunia terkena banjir tersebut. Terus gimana ya Allah? Sekarang tugas kamu bikin kapal. Kapal apa? Kapal laut. Dari apa ya Allah bikin kapal lautnya? Dari kayu lah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kayunya dari mana? Nanam dulu. Bayangin, mau bikin perahu nanam kayu dulu. Kayu bisa ditebang berapa tahun? Minimal 55 tahun atau 10 tahun, 15 tahun baru bisa ditebang. Singkat cerita, itu si kayu udah ditebang ya, udah gede, udah ditanam, ditebang, dan dijadikan perahu. Ini butuh proses. Ingat, kesuksesan itu butuh proses. Kita belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Udah beres seperti itu, tuh ya, bikin kapal di tengah kampung. Bayangin, bikin kapal laut di tengah kampung. Gitu kata orang Yahudi ya, kata umat yang membenci dia. Itu Nuh makin gila aja, culangongnya jelma tuh ngomong gitu kan Nabi Nuh. Kenapa bikin kapal laut di tengah kampung gitu? Sehingga Nabi Nuh enggak dengian gitu, bahasa Sunda mah dengian. Nah bodo amat, ada orang ngomong Allah kan menurunkan banjir gitu. Ya, di tinggal cerita itu sih kapal itu sudah jadi udah mau proses finishing ya, udah mau selesai. Itu makin menggila, umatnya itu makin menggila ya. Itu kapal Nuh itu dijadikan tempat berak. Bayangin, itu kapal dijadikan tempat berak banyak tuh ya, kotoran-kotoran di mana-mana. Bahkan saking benci-bencinya itu umatnya kepada Nabi Nuh ya, sampai itu ada kakek-kakek yang kagak bisa berjalan, diboyong dibawa ke kapalnya, ditaruh ya. Suruh apa? Suruh berak itu di kapalnya. Karena ditinggalin si kakek mau pulang
kepleset karena banyak kotoran, kepleset jatuh kepada si kotoran tersebut, langsung sembuh, bisa jalan. Masya Allah, itu kuasa Allah. Ketika udah jalan masuk ke kaum lah, bukannya kamu tadi pesetruk? Iya setruk. Berobat di mana? Di kapal no? Wih, mau jalan apa itu kapal no? Iya. Mau berobat? Masih banyak tuh. Apa kotorannya? Ya. Saking istimewanya seperti itu. Nah udah beres seperti itu ya. Kapal udah beres, lalu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan banjir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, panggil itu kaum-kaummu yang mengikut kepadamu, panggil kaum-kaummu yang mengikut kepadamu, dan binatang-binatang yang serba sepasang katanya, masuk ke dalam. Udah masuk semua tuh ke dalam, catat, dicek, dicek. Itulah pemimpin yang baik. Ketika mendapatkan laporan, cek langsung ke lapangan. Ya, bukan hanya mendapatkan laporan, lihat oh bagus udah, tapi cek lapangan bener gak sesuai gak dengan laporan tersebut. Nah Nabi Nuh seperti itu, ya, Nabi Nuh seperti itu. Beliau cek, Udin ada, Akbar ada, satu-satunya dilihat ada semua. Si Kan'an anakku ada gak? Si Kan'an kagak ada lu, dilihatin, dicari kemana, kagak ada. Nabi Nuh naik ke atas, yang suka meneropong nih ya, ada tempatnya buat meneropong di kapal laut itu. Dilihat ada si Kan'an jauh, ya, sehingga sautannya Allah Subhanahu Wa Taala abadikan dalam Quran. Ya bunayya kam ma'ana. Hei Kan'an, sini, kemari, wahai anakku, kemari, ikut bapak, naik ke perahu. Allah akan turunkan banjir sebentar lagi. Anaknya nyetak itu, gak percaya dan membantah gitu. Sehingga kata si Kan'an, gimana jawabannya?